Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Nancy Desiana Purnamasari dari kelas A dengan NIM A5102000075, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kekerasan di sekolah sering terjadi di Indonesia. Dari tahun per tahun, jumlah kekerasan naik sampai dengan 16% yang dilakukan oleh anak usia pelajar. Hampir setiap sekolah yang ada di Indonesia pasti ada kasus kekerasan. Dari tingkat universitas menurun ke SMA lalu SMP bahkan sampai ke SD. Biasanya kekerasan dilakukan dengan banyak hal, seperti secara verbal, secara fisik, secara relasional, dan secara elektronik. Sebagai contoh, bila ada anak yang terlihat gendut atau berbadan besar, biasanya orang di sekitarnya akan mengata-ngatainya dengan perkataan yang tidak enak. Biasanya, mereka yang mempunyai ras yang berbeda pun suka mendapatkan perlakuan yang kurang mengenakan. Zaman pun berubah. Kekerasan ini pun bisa dilakukan melalui media sosial. Tahukah kamu dampak yang akan terjadi? Bagi pelaku, biasanya akan mendapatkan saksi dari orang tua, pihak yang berwajib, atau persidangan, dan bisa sampai akhirnya di penjara. Sebagai korban, akan berdampak seperti sering absen atau bolos sekolah, mudah emosi atau labil, sering terlihat ada luka atau memar, atau yang lebih parah, bunuh diri. Lalu, apa yang menyebabkan seseorang menjadi pelaku bullying? Krisis identitas dan kontrol diri yang lemah. Faktor keluarga. Anak-anak yang terbiasa mendapatkan perlakuan kasar dari orang tuanya, tanpa sadar dia akan meniru dan menerapkan sikap kasar dalam perilakunya sehari-hari. Faktor lingkungan. Budaya kekerasan dalam kelompok pergaulan, pengaruh terpaan kekerasan melalui film, games, dan lain sebagainya. Mari bersama-sama mencegah bullying dengan cara mengamalkan ajaran agama, aktif dalam kegiatan-kegiatan positif, menumbuhkan budaya anti kekerasan di lingkungan pergaulan dan mengembangkannya melalui keteladanan. Dan perlu diingat, dalam peraturan perundang-undangan pada pasal 80 ayat 1 KUHP yang berbunyi setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan atau denda paling banyak 72 juta rupiah. Dan pada Al-Quran dijelaskan dalam surat Al-Hujurat ayat 11 yang menjelaskan bahwa kita sebagai orang yang beriman harus senantiasa memenuhi hak-hak saudaranya, beberapa di antaranya untuk tidak merendahkan, menghina, dan menertawakan saudara kita sendiri. Bisa saja orang yang kita langgar hak-haknya itu merupakan orang yang lebih mulia daripada kita. Serta bagi orang yang tidak mau bertaubat atas perbuatan-perbuatan buruk yang dilakukan, maka orang itu termasuk zalim. Mari bersama mencegah bullying dimanapun, oleh siapapun, dan kepada siapapun.